Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat renungan yang akan saya sampaikan sekitar kitab Kejadian, mulai dari Adam dan keturunannya. Adam mempunyai banyak anak, yang saya hitung ada 23 anak laki-laki dan perempuan, cuman perempuan tidak dicatat. Anak-anak Adam ini saling kawin mawin, satu sama lain melahirkan anak-anak, dan mereka saling kawin mengawinkan. Mereka khususnya yang bernama Set itu adalah anak daripada Adam dan Hawa dan keturunannya ya. Set itu adalah keturunan daripada Adam yang keberapa saya tidak hitung. Tapi di waktu Set itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 1, ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya, laki-laki dan perempuan, mereka berkembang biak, bermultiplikasi dalam tenggang waktu 1656 tahun. Mulai dari Adam sampai Nuh, 1656 tahun. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan berapa banyak keturunan, berapa generasi itu ya, saudara-saudara. Saya dikatakan bahwa sangat banyak sekali jumlahnya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Tidak peduli apakah anak-anak Allah atau anak-anak manusia. Siapakah anak-anak Allah tersebut? Anak-anak Allah adalah keturunan Set yang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu ialah keturunan Adam, laki-laki dan perempuan, yang tidak beribadah atau yang tidak memanggil nama Tuhan. Jadi, tidak semua orang pada waktu itu yang memanggil nama Tuhan sama seperti masa sekarang. Tidak semua orang percaya nama Yesus. Namun, tidak semua juga orang Kristen yang benar-benar percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bertobat dan lahir baru. Jadi orang fasik itu bukan saja yang berada di luar gereja, tetapi juga berada di dalam gereja sekalipun. Anak-anak Tuhan mengambil orang-orang yang tidak seiman atau orang asing. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita adalah anak-anak terang, di mana roh Allah diam di dalam kita. Kita tidak boleh mengambil pasangan hidup yang tidak seiman. Artinya kita harus berpasangan dengan sesama anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang tidak seiman itu bersatu dengan orang-orang yang seiman. Sebab ada maksud Tuhan. Kalau kita baca dalam Maleakhi 3 ayat 15, karena Allah menghendaki keturunan ilahi melalui suami istri yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Masuk di akal saudara-saudara, kalau orang yang seiman menikah dengan orang yang tidak seiman, ini akan terjadi suatu kesulitan dalam rumah tangga. Tidak ada persatuan di dalam ibadah. Tidak mempunyai dasar-dasar kebenaran. Sebab yang satu percaya Alkitab, yang satu percaya kepada bukunya yang lain. Dan melahirkan anak-anak yang tidak tahu mau berpihak kepada kepercayaan bapaknya atau kepercayaan ibunya. Karena itu lebih baik kita bersatu di dalam satu iman. Ya. Dalam perjanjian lama, orang-orang Kanaan ialah keturunan Ham. Jadi Nuh mempunyai anak 3 orang, Sem, Ham, dan Yafet. Dan orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Karena apa? Karena di dalam Kejadian 24 ayat 3, umat Tuhan itu dilarang mengambil istri perempuan Kanaan. Karena mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Dan siapakah orang-orang Kanaan itu? Orang-orang Kanaan itu adalah
keturunan Ham di dalam kitab Kejadian 9 ayat 22. 9 ayat 22. Jadi orang-orang Kanaan ialah keturunan Ham. Kejadian 9 ayat 21, setelah Nuh minum air anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Ayat 22, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada dua saudaranya di luar, yaitu kepada Sem dan Yafet. Saudara, jadi orang-orang Kanaan itu adalah keturunan daripada Ham, orang yang dikutuk oleh Nuh karena Ham ini memamerkan ketelanjangan daripada bapaknya, yaitu Nuh. Ketika Nuh itu tidak sadar, dia dalam keadaan mabuk. Dia cerita kepada saudara-saudaranya Sem dan Yafet tentang aurat ayahnya itu, dan ini tidak berkenan, saudara-saudara. Tetapi sebaliknya, Sem dan Yafet itu mengambil kain dan dia menutup bahunya dan dia berjalan mundur. Lantas tiba pada Nuh, kain itu dia bentangkan ke tubuh Nuh dan dia tidak berpaling kepada Nuh, tetapi dia terus berjalan keluar, saudara-saudara. Jadi Sem dan Yafet ini tidak dikutuk oleh Tuhan, cuman Ham saja, karena Sem dan Yafet itu menutupi kekurangan ayahnya. Jadi saudara, setelah itu kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang pertama dan kedua, kesalahan manusia itu banyak sekali. Manusia itu bertambah fasik. Semakin banyak manusia fasik, akan semakin banyak juga dosa-dosa yang dibuat oleh mereka. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nuh lebih dulu dan keluarganya, ada 8 orang. Sebelum air bah itu dicurahkan. Sebelum hujan itu turun dan air dari bawah itu. Saudara-saudara, di sini kita perhatikan. Kenapa demikian? Karena Nuh adalah orang benar, orang saleh, orang yang taat, dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Nuh alami kematian, tetapi Henokh diangkat hidup-hidup. Mereka adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Saya kira itu saja renungan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bergaul dengan Tuhan secara erat, supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami bahwa kami harus belajar dari orang-orang yang telah menjadi contoh yang baik buat kami, menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, dengar-dengaran kepada suara Tuhan, supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Kami percaya bahwa kami akan menerima upaya besar dari kerajaan surga yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang.